Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi kita inverse transformasi Laplace sampai ke bagian yang terakhir dari inverse. Kemarin kita sudah membahas tentang teori konvolusi, bagaimana konvolusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kita juga sudah bicara tentang fungsi alih. Nah, hari ini ada satu metode inversi lagi, inversi transformasi Laplace dengan menggunakan teorema pergeseran pertama. Jadi jika kita lihat, jika Fs itu merupakan transformasi Laplace dari sebuah fungsi Ft, maka untuk sebuah skalar A misalnya, jika kita geser dia dengan fungsi f-nya itu sama dengan s min a, maka inverse-nya dia adalah e pangkat at dikali ft. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kalau ada fungsi e pangkat at dikali ft, maka fungsi Laplace-nya, persamaan Laplace-nya adalah fs min a. Oke. Jadi kalau kita notasikan, maka menjadi seperti ini. Inverse dari fs min a itu adalah e pangkat at dikali dengan ft. Maka notasinya menjadi seperti ini. Notasinya inverse Laplace dari fs, di mana s itu digeser ke s min a. Ya, dia kalau kita inverse jadi e pangkat at dikali dengan ft. Di mana fs itu adalah Laplace dari ft, dan fs dalam kurung s menjadi s min a, dia menotasikan s di fs itu digantikan dengan s min a. Nah, maka contoh ini misalnya sebuah fungsi dalam domain s. Berapakah inverse Laplace dari 1 per s plus 2 kuadrat? Maka fungsi ini itu sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. 1 per s kuadrat dalam kurung s-nya di sini dipindah menjadi s plus 2. Nah, karena inverse dari 1 per s kuadrat dia adalah t, kalau di inverse, ini inverse Laplace-nya itu kan sama dengan t ya, untuk yang 1 per s kuadrat. Sehingga teorema Schiff mengungkapkan di yang tadi, ketika inverse Laplace dari 1 per s plus 2 kuadrat itu sama dengan t dikali, tadi kan e pangkat at kali ft ya. Ini adalah kalau kita Laplace-kan ini itu menjadi fs min a. Sekarang kalau misalnya jadinya 1 per s plus 2 kuadrat, berarti kalau kita Laplace-kan 1 per s kuadrat itu kan t. Jadi yang pergeseran s menjadi s plus 2, jadinya e pangkat min at. Kalau tadi 1 per s min a itu kan e pangkat at. Jadi kalau s plus a jadinya e pangkat min at. Sehingga kita dapat inverse Laplace dari 1 per s plus 2 dalam kuadrat itu sama dengan t dikali e pangkat min 2t. Oke. Contoh yang lain misalnya, tentukan inverse Laplace dari 2 per s kuadrat ditambah 6s ditambah 13. Maka fungsi ini kita bisa tulis 2 per s kuadrat plus 6s plus 13 sama dengan, kita pecah 2 per s plus 3 kuadrat ditambah 4. Oke, maka yang depan ini kan s plus 3 ya, sama seperti teorema Schiff yang tadi. Jadi kita bisa tulis seperti ini, 2 per s kuadrat plus 2 kuadrat, s-nya diganti dengan s plus 3. S di sini menggantikan s plus 3. Karena 2 per s kuadrat plus 2 kuadrat itu adalah Laplace dari sin 2t ya. Sin 2t itu atau sin at, kalau kita Laplace-kan, Laplace dari ini kan menjadi apa? A kuadrat dibagi
S kuadrat plus A kuadrat ya. Lapas dari sin AT. Sehingga 2 per A per sin kuadrat plus A kuadrat ya. Jadi kalau 2 per S kuadrat plus 2 kuadrat itu adalah sin 2T. Jadi kalau S plus 3 jadinya E pangkat min 3T dikali sin 2T. Oke, yang lain misalnya inverse Laplace dari S plus 7 dibagi S kuadrat plus 2S plus 5. Maka ini bisa kita tulis seperti ini. S plus 7 dibagi S plus 1 kuadrat ditambah 4. Sama dengan S plus 1 dibagi S plus 1 kuadrat plus 4 ditambah 3 kali 2 per S plus 1 kuadrat ditambah 4. Maka yang depan kita bisa ganti S per S kuadrat plus 2 kuadrat, di mana S-nya menggantikan S plus 1. Oke, jadi dalam teorema shift ini kita harus menyamakan. Kalau misalnya di atas di bawah S plus 1, maka yang di atas denominatornya juga harus S plus 1. Karena itu dalam kurung kemudian menggantikan kan dalam satu kurung ya, dalam kurung yang sama. Kemudian yang belakang adalah 3 per 2 per S kuadrat plus 2 kuadrat, S-nya S plus 1. Maka yang depan dia cos kan, kalau Laplace dari cos AT itu kan sama dengan S plus S per S kuadrat plus A kuadrat ya. Jadi ini adalah Laplace dari cos 2T, kemudian yang belakang adalah Laplace dari sin 2T. Sehingga kita bisa gantikan dia yang depan. Jadi tadi kan S per S kuadrat plus A kuadrat. Ini S-nya menuju S plus 1. Ini kalau kita inversekan jadinya apa? Kalau di inversekan Laplace S plus 2 kuadrat. Kalau kita inverse Laplace kan jadinya S per S kuadrat plus 2 kuadrat itu kan cos 2T ya. Cos 2T. Kemudian yang ini S plus 1 jadinya adalah E pangkat min T. Jadi E pangkat min T cos 2T itu untuk yang bagian depan. Dan yang belakang 2 per S kuadrat plus 2 kuadrat. Dia jadinya adalah E pangkat min T kali sin 2T dikali dengan 3. Jadinya inverse Laplace-nya adalah E pangkat min T cos S 2T ditambah 3 kali E pangkat min T sin 2T. Oke, contoh berikutnya. Misalnya ini inverse Laplace dari 1 per S plus 1 kuadrat dikali S kuadrat plus 4. Jadi kita bisa pecah dia menjadi seperti ini. 2 per 25. Jadi kalau misalnya Anda ingin memecahkan menginverse Laplace, Anda harus pintar-pintar memecah persamaan itu menjadi beberapa persamaan yang mudah untuk diinversekan. Jadi seperti ini, 2 per 25 dibagi S plus 1 ditambah 1/5 per S plus 1 kuadrat dikurangi 1/25 kali 2S plus 3 per S kuadrat plus 4. Maka 2 per 25 per S plus 1 ditambah 1/5 kali 1 per S kuadrat, dimana ini digeser dari S di sini adalah S plus 1 dikurangi 2 per 25 kali S per S kuadrat plus 2 kuadrat dikurangi 3 per 50 kali 2 per S kuadrat plus 2 kuadrat. Karena 1 per S kuadrat itu inverse-nya adalah T, maka teorema shift di sini kita bisa gantikan. Kalau yang ini kan jelas ya, ini kan nggak shift. Jadi 2 per 25 yang ini ya, kali E pangkat min T. Kemudian yang ini 1 per S kuadrat kan T, yang ini belakang. Kemudian shift-nya adalah E pangkat min T. Jadi 1/5 kali E pangkat min T kali T. Min 2 per 25, ini kalau inverse kan jadinya cos 2T min 3/5 kali sin 2T. Oke. Ini adalah inverse tambahan dari inverse. Jadi kita bisa menggunakan Heaviside. Kita bisa menggunakan persamaan antara kanan dan kiri ya. Kita samakan koefisien kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan konvolusi, dan yang keempat kita bisa menggunakan teorema shift untuk menyelesaikan inverse Laplace. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah, sebenarnya ini juga sudah saya sampaikan tapi saya ingin
highlight tentang persamaan diferensial. Jadi ketika kita punya persamaan diferensial, ini sebenarnya sudah saya sampaikan di transformasi Laplace ya. Laplace dari df per dt itu adalah integral dari 0 sampai tidak hingga e pangkat min st df per dt kali dt. Maka hasilnya Laplace dari df per dt adalah s fs min f0. Oke. Jadi kalau persamaan yang kedua, diferensial yang kedua misalnya Laplace dari d kuadrat f per dt kuadrat jadinya s kuadrat kali fs min s f0 min f aksen 0. Jadi turunan pertama fungsi initial value-nya. Oke, jadi secara umum dapatnya seperti ini. Kalau integral, ini kalau diferensial ya s kali fs min s f0. Tergantung turunan yang keberapa. Kalau integral kan kemarin kita dapat integral adalah 1 per s kali fs ya ini. Ini kalau integral Laplace dari integral 0 sampai t fc dt atau dv itu sama dengan 1 per s kali fs. Maka contoh misalnya Laplace dari 0 sampai t v pangkat 3 ditambah sin 2v dv. Maka dalam kasus ini ft sama dengan t pangkat 3 ditambah sin 2t. Sehingga fs-nya Laplace dari ft adalah Laplace dari t pangkat 3 ditambah Laplace dari sin 2t. Jadinya adalah 6 per s pangkat 4 ditambah 2 per s kuadrat plus 4. Oke, karena sekarang dia diintegralkan, jadinya adalah 1 per s kali fs ya. Maka kita kalikan. Tadi kan fs-nya ini dikalikan dengan 1 per s. Jadi 1 per s dikali fs-nya. Fs-nya dapatnya adalah 6 per s pangkat 4 ditambah 2 per s kuadrat plus 4. Jadi 6 per s pangkat 5 ditambah 2 per s kali s kuadrat plus 4. Nah, dua kaidah umum diferensial maupun integral ini kita gunakan misalnya kita ingin menyelesaikan suatu persamaan diferensial. Oke. Misalnya contohnya ini, misalnya kita punya suatu persamaan diferensial d kuadrat x per dt kuadrat ditambah 5 kali dx per dt ditambah 6x sama dengan 2 kali e pangkat min t. Maka initial condition-nya x sama dengan 1 dan dx per dt sama dengan 0 saat t sama dengan 0. Maka kita gunakan transformasi Laplace. Laplace dari d kuadrat x per dt kuadrat ditambah 5 kali Laplace dx per dt ditambah 6 kali Laplace x, kali 6x ya, sama dengan 2 kali Laplace e pangkat min t. Sekarang Laplace-nya ini jadi s kuadrat kali xs min s kali x0 nilai initial value-nya dikurangi s aksen 0 ya turunan pertama initial value-nya ditambah 5 kali ini dx per dt-nya jadinya 5 kali sxs min x0 ditambah 6 kali xs sama dengan Laplace dari e pangkat min t adalah 1 per s plus 1. Jadi 2 per s plus 1. Sehingga sekarang kita kelompokkan yang xs dengan yang xs. Jadi s kuadrat plus 6s plus 6 dikali xs sama dengan 2 per s plus 1. Kita pindahkan yang dia tidak punya koefisien atau koefisiennya x0-nya. S di sini kan ada min s x0, di sini ada min x0. Jadi kita pindahkan sebelah kanan s plus 5 kali x0 ditambah yang ini juga minus ya, kita pindahkan x aksen 0. Kemudian nilainya ketika x0 itu sama dengan 1 kan tadi di soal x0 itu sama dengan 1, ini initial condition-nya. Kemudian turunan pertamanya sama dengan 0. dx per dt-nya sama dengan 0. Sehingga kita masukkan x kuadrat dikali 5s plus 6 kali xs sama dengan 2 per s plus 1 ditambah ini kan x0-nya sama dengan 1 ya. Jadi s plus 5, ini s-nya sama dengan 0. Jadi s plus 5. Sehingga xs sama dengan 2 per s plus 1 dikali s plus 2 dikali s plus 3 ditambah s plus 5 per s plus 3 kali s plus 2. Maka kita bisa ganti atau kita bisa nyatakan dalam bentuk
pecahan fraksional 1 per S plus 1 dikurangi 2 per S plus 2 ditambah 1 per S plus 3 ditambah 3 per S plus 2 dikurangi 2 per S plus 3. Bisa pakai Heaviside ya untuk dari sini kita pindahkan ke sini. Sehingga karena penyebutnya sama, ini yang ini sama ini bisa kita bisa jumlahkan secara gampang. Sehingga 1 per S plus 1 ditambah 1 per S plus 2 dikurangi 1 plus S plus 3. Kalau di inverse jadinya E pangkat min T ditambah E pangkat min 2T dikurangi E pangkat min 3T. Oke, ini jadi cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan Laplace. Satu lagi ya, kalau misalnya ini misalnya D kuadrat X per DT kuadrat ditambah 6 kali DX per DT ditambah 9X sama dengan sin D. Inisial kondisinya adalah 0, X0 sama dengan 0 dan DX per DT sama dengan 0. Oke, maka kita pakai Laplace seperti yang tadi. Maka Laplace dari D kuadrat X per DT kuadrat ditambah 6 kali Laplace DX per DT ditambah 9 kali Laplace X sama dengan Laplace kali Laplace sin T. Sehingga D kuadrat X per DT jadi S kuadrat XS min SX0 min X aksen 0 ditambah 6 kali Laplace dari DX per DT adalah 6 kali S XS min X0 ditambah 9 kali XS sama dengan Laplace dari sin T adalah 1 per sin kuadrat S kuadrat ditambah 1. Maka kita kelompokkan yang XX sehingga S kuadrat ditambah 6S ditambah 9 kali XS sama dengan 1 per S kuadrat plus 1. Yang X0 sama X aksen 0 kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga jadinya seperti ini. Maka nilai awalnya X baik X0 sama dengan X aksen 0 sama dengan 0, maka kita ganti ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0 ya. Jadi tinggal XS sama dengan 1 per S kuadrat plus 1 dikali S plus 3 kuadrat. Oke, kemudian kita pecah jadi beberapa fraksional pecahan. Jadi 3 ini bisa diganti dengan 3 per 50 kali 1 per S plus 3 ditambah 1 per 10 kali 1 per S plus 3 kuadrat ditambah 2 per 25 kali 1 per S kuadrat plus 1 dikurangi 3 per 50 kali S per S kuadrat plus 1. Sehingga XS sama dengan 3 per 50 kali 1 per S plus 3 ditambah 1 per 10 dikali 1 per S kuadrat, dimana ini S-nya di sini mohon ganti dari S plus 3 ditambah 2 per 25 dikali 1 per S kuadrat plus 1 dikurangi 3 per 50 kali S per S kuadrat plus 1. Ya, kalau kita inverse jadinya seperti ini. XT-nya sama dengan 3 per 50 kali E pangkat min 3T ditambah 1 per 10 kali T kali E pangkat min 3E karena dia merupakan shift ya. Ingat yang tadi. Ditambah 2 per 25 sin T dikurangi 3 per 50 cos T. Nah, demikian adalah cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Ini juga sama ya, Anda bisa baca sendiri untuk contoh-contoh berikutnya. Nah, kemudian misalnya ini ada persamaan diferensial order 1 misalnya. Soalnya seperti ini, dx per dt ditambah dy per dt ditambah 5x ditambah 3y sama dengan e pangkat min t. Kemudian 2 kali dx per dt ditambah dy per dt ditambah x ditambah y sama dengan 3. Inisial kondisinya adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 saat t sama dengan 0. Maka kita ganti persamaan ini sama persamaan ini dengan menggunakan Laplace. Ditransfer ke fungsi s menjadi S XS min X0 ditambah S kali YS. Jadi tergantung, kalau misalnya di X per DT jadinya X XS min X0. Kalau di sini yang kedua ada DY per DT jadinya S YS min Y0 ditambah 5 kali XS ditambah 3 kali YS sama dengan 1 per S plus 1 karena ini Laplace dari E pangkat min T. Dan yang kedua 2 kali S XS min X0 ditambah S kali YS min Y0 ditambah XS ditambah YS sama dengan 3 per S. Maka kita rearrange, kemudian masukkan initial kondisinya saat X0 sama dengan 2 dan Y0 sama dengan 1 untuk nilai ini. Jadi ini ganti, ini sama dengan 2, ini sama dengan 1, ini sama dengan 2, di sini sama dengan 1. Kita dapat S plus 5 kali XS ditambah S plus 3 dikali YS sama dengan 3 ditambah 1 per
S plus 1 sama dengan, ini kalau kita ganti jadinya 3S ditambah 4 dibagi S plus 1. Yang bawah 2 kali S plus 1 dikali XS ditambah S plus 1 kali YS sama dengan 5 ditambah 3S atau 5S ditambah 3 dibagi S. Sehingga kita bisa, karena punya dua nilai XS di sini, maka untuk yang pertama nilai XS-nya adalah 2S kuadrat plus 14S ditambah 9 dibagi S kali S plus 2 dikali S min 1. Sehingga XS-nya sama dengan, kita ganti dia dengan menggunakan fractional Heaviside, min 9 per 2 dibagi S dikurangi 11 per 6 dibagi S plus 2 ditambah 2 per 5 per 3 dibagi S plus S min 1. Sehingga kita dapat XT-nya sama dengan ini, min 9 per 2 dikurangi 11 per 6 kali E pangkat min 2T ditambah 2 per 5 per 3 kali E pangkat T. Kemudian sama untuk YS juga kita dapetin fungsinya seperti ini, S pangkat 3 min 22S kuadrat min 39S min 15 dibagi S kali S plus 1 dikali S plus 2 dikali S min 1. Dengan Heaviside kita dapat menjadi fungsi seperti ini, 15 per 2 dibagi S ditambah setengah dibagi S plus 1 ditambah 11 per 2 dibagi S plus 2 dikurangi 25 per 2 dibagi S min 1. Kalau kita inverse jadinya seperti ini. YT sama dengan 15 per 2 ditambah setengah E pangkat min T ditambah 11 per 2 E pangkat min 2T dikurangi 2 per 5 per 2 dikali E pangkat T. Sehingga kita punya dua fungsi, ya. XT-nya sama dengan ini yang pertama, YT-nya sama dengan yang kedua. Oke. Jadi seperti itu ya cara menyelesaikan persamaan diferensial orde pertama maupun orde kedua dengan menggunakan teorema Laplace. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk lanjutan dari inverse transformasi Laplace, dan dengan demikian maka selesailah materi kita transformasi Laplace maupun inverse transformasi Laplace. Sampai jumpa di UTS. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.